Natasha Wilona semakin serius mengembangkan bisnisnya di bidang kebugaran khususnya Pilates. Ia bersyukur bisa menjalankan usaha yang sejalan dengan passionnya. Mantan kekasih Ferrell ini berharap bisnis ini bisa menginspirasi banyak orang untuk lebih aktif berolahraga. Kenapa kita memilih wilayah ini? Karena kita lagi bikin post by posture. Ya, karena kita bikin post by posture ini memang untuk orang-orang yang punya mobilitasnya juga tinggi, orang-orang yang di wilayah perkantoran, di wilayah Sudirman, yang mereka tuh udah capek banget deh sama macetnya ibu kota gitu. Jadi kita sengaja cari daerah yang bisa masuk semua kalangan. Kan di PIK kita udah ada, PIK kan lebih ke keluarga, ibu muda, nganter anak sekolah santai-santai. Nah sekarang kita masuk ke wilayah yang lebih hektik. Jadi mereka yang pengen mengisi waktunya dengan hal yang lebih positif bisa di sini. Oke. Untuk pemilihan tempatnya sendiri butuh planning cukup lama nggak sih ini Kak? Lumayan. Kita pokoknya dari awal pemilihan tempat sampai desain sampai akhirnya bisa buka tuh hampir 6-7 bulan. Oke. Kak mungkin apa saja sih Kak yang terbaru di yang nggak ada di cabang Kakak yang lama? Kalau di sini kita punya banyak banget kelas yang seru-seru. Terus juga kita tuh ada complimentary after class, you can get cold towel. Jadi kamu akan dapat kayak handuk dingin untuk bikin kamu lebih fresh, yang udah dikasih essential oils yang juga wanginya best. Terus di sini memang kita menciptakan suasananya tuh lebih zen, lebih fokus, lebih calm, tapi tetap intens. Jadi makanya vibes-nya berbeda. Jadi memang setiap studio yang kita bikin, semua vibes-nya beda-beda kita bikin. Antusiasme hari ini nih Kak, para pengunjung Pilates gimana nih Kak, melihat ya cukup ramai juga ya kayak di hari pertama? Karena ini kita lagi grand opening, grand opening jadi banyak banget invitation, banyak banget teman-teman dan juga keluarga yang pada datang untuk mensupport. Jadi ya pasti paling ramai ya. Cuma pastinya kalau gedung perkantoran ini mereka akan lebih ramai lagi nanti di Senin sampai Jumat di weekday. Itu biasanya kita waktu kita belum grand opening aja kelar sore itu pasti dari jam 5, 6, 7 udah full. Jadi ternyata banyak orang yang mau menghindari kemacetan dengan berolahraga ternyata. Oke, untuk bukanya sendiri Kak dari hari apa sampai hari apa dan jamnya Kak? Kita buka dari Senin sampai Minggu, dari jam 6:30 pagi sampai jam 9 malam kalau di Senin sampai Jumat. Kalau di Sabtu Minggu kita cuma buka dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Oke Kak, ini termasuk salah satu pencapaian terbesar kamu Kak sih, apalagi dirimu kan saat ini sedang menerapkan pola hidup sehat juga ya Kak ya? Pastinya ya, karena kan memang nggak mudah untuk membuat suatu usaha, tapi aku bersyukur karena usaha yang aku lakukan sekarang ini adalah usaha yang sesuai dengan passion aku. Yang kebetulan aku juga benar-benar suka pilates, benar-benar suka olahraga, dan aku berharap bisnis ini bisa menginspirasi banyak orang untuk hidup lebih sehat, untuk mulai yuk gerak badannya, jangan cuma diem aja, dan lebih semangat untuk punya pola hidup yang lebih sehat, karena ini untuk diri kita sendiri, bukan buat diri orang lain. Tapi dirimu kenapa memilih untuk berinvest bisnis di di kesehatan ini Kak? Apalagi kan sekarang kan banyak ya untuk public figure yang lebih kayak kosmetik ataupun ke makanan kuliner. Kosmetik kan udah pernah, terus makanan udah pernah, tapi ternyata ya makanan mungkin bisa dibilang F&B bukan yang bener-bener main core aku banget lah, karena aku bukan orang yang super suka banget makan dan mukbang misalnya, atau yang kayak foodie banget. Jadi mungkin yang terkadang menurut aku terbaik dulu itu bagi orang yang oke gitu. Jadi ya memang masih belajar kalau yang F&B. Kalau ini kan memang sesuatu yang berhubungan dengan lifestyle dan kesehatan yang emang aku pun juga melakukan, aku pun juga sudah merasakan benefitnya. Cuma tinggal gimana caranya influence dan mengajarkan kali ya, memberitahukan teman-teman semuanya kayak oh ini bagus loh buat kita. Role model kamu nih di dunia bisnis siapa sih Kak kalau boleh tahu? Siapa ya? Yang bisa membuatmu terinspirasi hingga sekarang nih Kak? Kalau di bisnis sih nggak ada ya, karena emang aku learning by doing. Jadi setiap kali ketemu orang baru, ketemu yang lebih senior, ketemu yang berpengalaman, aku ambil ilmunya untuk banyak belajar dari mereka. Tapi ini menjadi salah satu investasi kamu ke depannya nggak sih Kak? Apalagi kan di dunia entertain tidak mudah ya, ada up and down-nya juga.
bisnis itu adalah investasi kalau bisnisnya berjalan lancar. Kalau enggak ya sama aja bohong sebenarnya. Mungkin aku anggap ini sebagai ajang belajar untuk lebih baik, belajar untuk bidang baru, mempelajari, ngulik dan terjun langsung. Sempat pesimis nggak sih nih Kak, terhadap kegagalan, apalagi kan persaingan bisnis kan lumayan itu ya Kak ya saat ini? Untungnya aku orangnya lumayan optimis dan aku nggak ngerasa pesimis, mungkin karena aku yakin bahwa namanya usaha tidak mungkin selalu sukses dan berhasil atau langsung melejit, tapi yang penting jangan pantang menyerah. Di balik kesuksesannya, Wilona mengaku mendapat dukungan penuh dari keluarga. Mereka selalu ada dalam setiap langkahnya, baik di dunia hiburan maupun bisnis. Bagi Willow, keluarganya khususnya sang ibunda dan kakak merupakan support system yang luar biasa. Meski sudah meraih banyak pencapaian, Wilona tak mau cepat puas. Ia selalu berusaha untuk mempertahankan bisnisnya agar tetap berjalan dengan baik. Baginya, mempertahankan sesuatu jauh lebih sulit daripada memulainya. Dari keluarga besar. Kayak mama tuh kamu ya sangat mensupport, mereka selalu berusaha untuk ada di momen yang aku butuhkan. Mereka juga benar-benar care. Mereka juga kadang-kadang sampai terjun langsung melihat dan lain-lain. Pokoknya ya tanpa mereka mungkin aku tidak akan merasakan ada support system yang luar biasa. Sempat dikasih wejangan juga ya sih dari mama sama kakak nih mungkin? Pastinya ada saran, ada juga lebih kayak doa kali ya, karena kan kita mau bikin dan melangkah dalam hal apapun kita butuh doa dari orang tua ya, untuk blessings kita, untuk berkat supaya lancar setidaknya. Yang paling aku terangkan mungkin ini, mamaku dari kecil selalu ngajarin bahwa tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tapi bedanya mungkin di zaman sekarang kerja keras tuh tidak harus melulu soal fisik ya. Kadang-kadang mungkin kita harus mau berpikir, mau capek, mau bergaul, mau merendahkan ego dan lain-lain kita untuk belajar hal baru, karena hidup ini adalah proses belajar dan kita nggak boleh cepet ngerasa puas diri karena di atas langit selalu masih ada langit. Saat disinggung soal sang mantan, Verrel Bramasta yang kini menjadi anggota dewan, Wilona memberi tanggapan santai. Ia mendukung siapapun yang ingin berkontribusi untuk negeri. Wilona berharap semoga generasi muda bisa membawa negara ke arah yang jauh lebih positif. Seperti diketahui nih guys, Verrel Bramasta telah sukses melenggang ke Senayan usai resmi dilantik sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029. Putra sulung Vera Melinda itu mengaku sudah lama memiliki keinginan untuk terjun ke dunia politik mengikuti jejak sang ibunda. Bisnis apa lagi nih Kak yang dirimu ingin coba Kak mungkin? Apa ya? Gak ada sih, kayaknya mau fokus di dua itu dulu aja. Mungkin selebihnya kayak lebih ke gimana cara memaintainnya ya, karena menciptakan sesuatu gampang tapi ngejalaninnya kan tidak semudah itu. Atau ingin juga coba terjun ke dunia politik ya, teman-teman kamu banyak ya kayak yang terjun nih dan para senior. Pikiran sih, kayak maksudnya dari kecil kayak anaknya nggak politik banget gitu, bukan yang kayak mengatur negara, masyarakat gitu. Aku kalau bisa membuat sesuatu yang bisa berimpact aja di masyarakat, kayak entertain, aku bisa menghibur masyarakat. Bisnis kayak misalnya sekarang ini tentang kesehatan, bisa menginfluence masyarakat untuk hidup jauh lebih sehat, mulai rajin olahraga. Oke, tapi Kak, dari melihat banyaknya teman-teman kamu yang bisa dibilang sukses di dunia politik, apalagi masuk di dunia dewan, ada beberapa, gimana nih Kak mungkin menanggapinya Kak? Ya cukup seneng ya. Aku yakin setiap orang tuh punya jalan hidup masing-masing, punya karir mereka ya masing-masing lah, pencapaiannya masing-masing. Apalagi dari temenmu yaitu Kak Verrel sempat juga membawa sebagai perwakilan di generasi muda nih yang masuk anggota dewan. Gimana nih Kak? Oke lah ya, maksudnya kan emang pada akhirnya orang akan regenerasi, mungkin kan kayak yang tua kan selamanya, emang kita nggak mungkin hidup selamanya. Jadi ya semoga aja dengan generasi-generasi muda baru ini semuanya bisa benar-benar membawa perubahan untuk negara kita, bahkan negara kita ke arah yang jauh lebih positif. Makasih ya, Pak Farel ya, makasih ya.
Kan si Binong dulu ya, rapat ya. Bisa tadi ke hotel. Ya, El. Tuh, El. Coba makan gitu. Ini.